Halo Sobat Paradik, kembali lagi dengan kami. Aku Aidil Alfarisi, panggilan Aidil dari Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjadi presenter dan kita kedatangan tamu yang spesial dari Universitas Andalas. Ya, silakan diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Adil. Perkenalkan, aku Nabil dari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas. Senang untuk berkunjung ke UNP ini, Adil. Ya baik, terima kasih Bang. Bagaimana keadaan ketika datang bertemu di sini Bang? Mungkin baik, karena perjalanan cukup jauh ya. Kami dari Unan tuh ada sekitar setengah jam perjalanan tadi. Dan ya menarik untuk melihat UNP akhir-akhir ini. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas topik yang menarik untuk dibahas, yaitu terkait eksistensi gerakan mahasiswa masif atau sekedar FOMO. Berat ya, berat bahasa deh. Iya Bang. Ya seperti kita ketahui, mahasiswa sangat diartikan dengan orang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang lebih luas. Kan begitu ya Mbak? Iya. Selain itu, mahasiswa juga sebagai agen atau penyampaian aspirasi masyarakat atau rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah. Di sini mahasiswa juga dituntut sebagai memiliki berpikir kritis untuk menghadapi permasalahan atau mencari solusi yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga mahasiswa diharapkan juga sebagai penggerak dalam mencapai keadilan untuk masyarakat yang termarginal. Jadi sekarang untuk pertanyaannya Bang, kira-kira bagaimana peran mahasiswa saat sekarang ini atau kontribusi mahasiswa pada saat sekarang ini jika Abang lihat untuk negara? Oke, baik. Pertama mungkin kalau peran mahasiswa ya. Peran mahasiswa tentu apalagi di saat-saat sekarang di abad-abad 21 atau abad setelah globalisasi ini, itu memang banyak peran-peran mahasiswa yang terdigitalisasi gitu. Jadi kita bisa menyampaikan aspirasi dan bisa menyampaikan apa yang kita inginkan itu lewat banyak platform. Bukan hanya berdemo, tapi juga bisa lewat media sosial dan lain sebagainya. Jadi mungkin cara-cara di mahasiswa atau cara-cara kita untuk menyampaikan aspirasi kita itu bukan hanya dari sekedar berdemo saja. Di sini maksud aku di sini bukan tidak membolehkan berdemo. Memang berdemo diperbolehkan, tapi banyak opsi lainnya. Tuh. Jadi demo juga bisa untuk sarana penyampaian dan sarana mobilisasi juga lebih dipermudah akibat teknologi ini. Jadi itu pertama, kalau dari mahasiswa mengenai aspirasi. Mengenai agen perubahan, kita ketahui juga bahwa mahasiswa pasca reformasi khususnya, itu kan di Indonesia sangat banyak peluang-peluang yang ada untuk inovasi-inovasi. Jadi mungkin untuk agen perubahan sendiri itu juga besar peluangnya untuk mahasiswa bisa untuk melakukan agen-agen perubahan. Ya baik, terima kasih Bang. Tadi sudah disampaikan oleh Nabil bahwa salah satu banyak sekali cara untuk mahasiswa menganggap sebagai agen perubahan itu sendiri. Di sini jika kita lihat bagaimana tanggapan Abang gerakan mahasiswa itu tersebut, apakah mati suri atau mereka terlalu fokus dengan capaian pribadinya yang ingin dicapai selama di kampus. Jika kita bandingkan dengan mahasiswa pada masa era lampau, di mana mahasiswa era lampau itu berhasil meraih era reformasi, itu perubahan yang sangat besar. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Abang? Oke, ini menarik pertanyaan, karena kita seperti yang kita ketahui kan, mahasiswa era sekarang itu cenderung pragmatis. Jadi kalau Tan Malaka katakan bahwa kemewahan terakhir mahasiswa itu adalah idealisme. Jadi kita tidak boleh membuang idealisme kita. Kenapa aku juga berangkat dari pandangan seperti itu? Karena seperti yang dikatakan oleh Adil tadi kan, bahwa gerakan-gerakan mahasiswa sebenarnya bukan mati suri, tapi sekarang seperti kehilangan semangat juang. Di sini kenapa aku bisa bilang seperti itu, Adil? Kita bisa flashback boleh teman-teman yang menonton juga bisa dibaca juga literatur lama, bahwa di Orde Lama itu saat jatuhnya rezim Orde Lama, rezim Soekarno itu banyak mahasiswa turun ke jalan
menyampaikan aspirasinya tentang penyatuan Papua dan lain sebagainya. Banyak bahasan ya. Dan Orde Baru pun juga begitu, reformasi. Namun sekarang yang kami lihat atau yang saya lihat juga, yang aku lihat, mahasiswa itu cenderung berpikir cepat atau yang pragmatis tadi. Jadi gerakan-gerakan mahasiswa hanya ingin terlihat tampil, tapi tidak tahu apa esensi dia tampil itu. Jadi dia hanya sorotan massa yang mungkin belum tahu dia tuh ingin menjadi apa di gerakan-gerakan mahasiswa. Mungkin itu kalau menurut aku mahasiswa sekarang dari pandangan sudut pandang aku melihat bahwa mahasiswa sekarang cenderung pragmatis gitu. Ya, jadi arti tadi Abang katakan mahasiswa sekarang lebih cenderung pragmatis. Jika kita bandingkan dengan yang masa lampau, itu era reformasi, untuk menggapai reformasi, di situ makan mahasiswa rela nyawanya untuk hilang. Bahkan ada namanya gerakan Trisakti ya. Di situ ada 4 mahasiswa yang meninggal karena untuk menyuarakan suara-suara rakyat atau menyampaikan aspirasi rakyat. Sementara sekarang mahasiswa lebih pragmatis. Kira-kira apa yang jadi faktor penyebab hal tersebut terjadi pada masa saat sekarang ini, Bang? Oke. Di sini aku coba lihat dari sisi teknologinya juga. Jadi sebenarnya media sosial tuh banyak dampak positifnya, teman-teman. Adil, dampak media sosial tuh banyak sisi positifnya. Tapi jika kita melihat dari sisi negatifnya, karena banyaknya isu-isu terangkat menjadi viral, sedangkan kita tidak bisa fokus kepada isu yang mananya. Contoh seperti saat ini, bisa kita lihat ada isu Papua, terus isu tentang kebijakan-kebijakan, beberapa kebijakan kontroversial, isu kenaikan UKT. Jadi kita tidak bisa memfokuskan kemana arah gerak gerakan mahasiswa ini. Itu mungkin salah satu faktornya. Dan faktor kedua dari diri mahasiswa itu. Di sini aku sebagai pribadi melihat bahwa mahasiswa sekarang cenderung mengejar nilai-nilai akademik. Aku bukan melarang itu, karena memang tujuan utama seorang mahasiswa adalah akademis ya. Tapi kita tidak boleh melupakan aspek-aspek bahwa mahasiswa lah pintu-pintu utama untuk melihat bagaimana lingkungan itu bekerja gitu. Untuk sadar akan bagaimana lingkungan itu bekerja, itu tanggung jawab mahasiswa. Jadi yang untuk menyuarakan itu utamanya memang mahasiswa. Karena selain akademik, mahasiswa juga harus mengerti bahwa mereka harus paham tentang situasi isu-isu sosial politik yang ada di sekitarnya. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih, Bang. Selain isu-isu politik yang perlu dibahas oleh mahasiswa, tentu mahasiswa sendiri karena dituntut untuk memiliki pemikiran yang kritis, bisa dibawa ilmu-ilmu yang tadi bisa diterapkan di dalam lingkungan bermasyarakatnya atau di tempat desa yang dia tinggal. Bisa dengan cara mencari atau menggali potensi yang memang ada di desa tersebut, dikembangkan sehingga masyarakatnya menjadi berdaya. Dari masyarakat yang lemah tadi bisa menjadi kuat, masyarakat yang tidak sanggup menjadi sanggup, dan masyarakat yang dari rentan terkena bencana bisa diatasi dengan cara ilmu yang telah didapat di dalam perkuliahan. Kan gitu ya, Bang? Iya, setuju. Jadi kalau Abang lihat sekarang kan banyak sekali mahasiswa, dia terlalu eksis lah, berlebihan dalam penanganan atau terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan politik kenegaraan sementara atau nasional gitu. Sementara dia tidak berharap atau tidak memiliki pandangan untuk mengatasi permasalahan yang berada di lingkungan internalnya atau permasalahan kampus dia sendiri. Bagaimana tanggapan dari Abang? Oke, kalau pandangan aku ya, seiring dengan banyaknya atau mudahnya mengakses informasi, tentu kita akan mudah itu melihat isu-isu tadi, permasalahan-permasalahan nasional tadi. Di sini aku meng-highlight bahwa tidak masalah kita itu ikut serta, dan memang kita dianjurkan sebagai mahasiswa untuk ikut serta membahas isu-isu sosial politik nasional. Tapi kita tidak boleh menutup mata terhadap internal kita. Maksud internal di sini seperti lingkungan kampus ataupun lingkungan wilayah. Seperti kita kan di Kota Padang, berarti di Kota Padang juga. Dan khususnya aku di kampus, di lingkungan kampus yang aku perhatikan sekali, banyak sekarang kecenderungan mahasiswa yang tadi dia mengejar atau melihat
permasalahan-permasalahan nasional, sedangkan mereka menutup mata dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kampus. Banyak aku lihat mahasiswa-mahasiswa seperti itu dan mereka melabeli diri mereka sebagai aktivis. Maksud aku di sini, aku tidak melarang bahwa mahasiswa itu untuk dapat ikut serta untuk menyelesaikan atau memviralkan isu-isu sosial politik nasional. Tapi di sini mahasiswa tidak boleh tutup mata terhadap permasalahan-permasalahan kampus. Itu yang ingin aku highlight di situ. Ya baik, terima kasih Pak. Untuk gerakan mahasiswa yang tergambar saat sekarang ini, gerakannya itu bersifat masif atau FOMO, hanya sekitar FOMO gitu. Kalau menurut Abang. Oke, ini menarik. Ini judul tadi kan? Iya. Nah, itu menarik tuh. Karena aku melihat, tapi kita sebelum itu kan harus bahas dulu, harus mensamakan persepsi dulu kan, Del. Apa itu FOMO, ya kan? Iya. Mungkin kalau menurut aku pribadi nih, menurut aku pribadi FOMO itu kan kepanjangan dari fearing of missing out, kalau nggak salah ya, fearing of missing out, dimana itu artinya takut akan perubahan atau takut akan kalau orang-orang banyak ke situ, kita ingin ke situ juga. Itu sebenarnya FOMO. Kalau menurut aku, kalau menurut Adel gimana FOMO? Rasa takut ketertinggalan gitu ya Pak. Ya, mungkin kita samakan persepsi ya. Rasa takut akan ketertinggalan. Jadi di sini gerakan mahasiswa yang tadi kata Adil itu apakah gerakan mahasiswanya itu FOMO atau masif? Oke. Masif di sini artinya kan punya dampak yang besar. Bukan kebanyakan, aku menemukan beberapa kasus itu memang ada mahasiswa FOMO. Mahasiswa yang mengikuti gerakan-gerakan mahasiswa untuk sekedar FOMO. Tapi di sini aku tidak mempermasalahkan FOMO-nya karena banyak seperti semisal gerakan-gerakan Palestina atau isu-isu tentang lain sebagainya yang menuntut kita untuk juga turut ikut serta bersuara. Itu aku tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Cuman di sini kenapa aku juga melihat sisi negatif juga dari FOMO itu, karena kita harus tahu apa yang kita kerjakan, itu pertama. Itu memang simple teman-teman, atau Adil juga, itu simple untuk mengucapkannya, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Tapi untuk penerapannya, mahasiswa harus secara sadar tahu dia sedang ikut gerakan mahasiswa itu. Itu yang ingin aku jelaskan di sini, bahwa dia bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia harus tahu apa yang dia lakukan itu dan apa dampak yang ditimbulkan setelah dia lakukan itu. Semisal, nih, ada organisasi misalnya, organisasi pergerakan semisal. Organisasi pergerakan, nah ketika kita mengikuti organisasi itu, kita harus paham bahwa kita juga bagian dari pergerakan itu. Gitu. Organisasi kesenian, ketika kita masuk itu, kita harus paham bahwa kita adalah salah satu dari penggerak kesenian itu. Gitu. Bukan berarti kita masuk ya karena teman-teman masuk. Gitu. Nah itu FOMO. Makanya Ya berarti kalau FOMO ini tidak harus memiliki pandangan yang negatif terhadap gerakan FOMO gitu kan Pak? Iya. Ya tadi kita sebagai mahasiswa kita harus berperan aktif. Ini bagi pengalaman ya Bang, dari hasil survei kemarin ada penelitian yang dilakukan, tingkat literasi kita itu masih jauh rendah dibandingkan negara-negara lainnya atau negara tetangga lainnya kan gitu. Jadi yang menjadi permasalahan kalau tingkat literasi kita rendah, apalagi kita sebagai pemilih calon pemerintah, tentu hasilnya dari output yang dihasilkan dari suara itu tergantung kepada literasi atau tingkat pemahaman pemilih tadi, kan gitu ya Pak? Iya. Sementara dari hasil data yang diperoleh, tingkat literasi kita masih rendah, jauh. Bagaimana selanjutnya gerakan atau peran dari mahasiswa untuk permasalahan ini? Masalah tentang tingkat literasi tadi. Masih rendah. Tingkat literasi. Sebenarnya ya balik di awal tadi bahasan Adit bahwa mahasiswa itu memiliki fungsi sebagai agen perubahan tadi kan. Iya. Jadi kita menyikapi tingkat literasi itu kita harus ya membuat gerakan-gerakan mengenai pentingnya literasi tadi. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa sebenarnya. Dan aku pun juga yakin bahwa kampus juga mewadahi hal seperti itu. Semisal kita membuat seminar kepenulisan atau bedah buku. Aku lumayan sering itu mengikuti
beberapa bedah buku, ada beberapa program bedah buku di organisasiku. Itu ada bedah buku itu kita jadi membahas tentang apa isi dalam buku. Jadi sekalian kita untuk literasi juga. Nah itu jadi mahasiswa jangan untuk yang menonton juga jangan berpikir besar sedangkan kalian tidak melakukan aksi-aksi kecil gitu. Jadi mulailah dengan aksi-aksi kecil kalian seperti buat forum diskusi kecil aja tentang buku, bedah buku dan lain itu sudah termasuk kalian implementasi kalian dalam hal kalian untuk literasi, tingkat literasi tadi gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk berpikir bagaimana cara kita mengubah pandangan biar tingkat literasi Indonesia itu tinggi. Ya dari hal kecil aja dulu gitu. Aku pandanganku gitu. Iya, baik, terima kasih Pak. Untuk gerakan tadi, perubahan yang terjadi literasi dari pemilih pemula, bisa kita katakan pemilih pemula itu usia yang 17 tahun atau memang masih dalam kategori pemilihan baru melakukan 2 kali pemilihan atau ikut serta dalam partisipasi pemilihan. Kan begitu, Pak. Sementara dari yang diamati, kita juga perspektif dari pemilih pemula tersebut juga cenderung tidak mau ikut serta dalam berpartisipasi di dalam ikut serta ya dalam pemilihan gitu. Mungkin dari pendapat saya karena nanti Apang setuju atau tidaknya silakan diberi pendapat. Gitu. Ya, mungkin salah satu pendapat dari saya karena citra buruk politik tersebut yang mencitrakan buruk terhadap politik ya. Mungkin dari media-media massa atau televisi gitu. Bisa kita saksikan, Pak, ketika kita menyaksikan berita atau siaran-siaran berita yang tergambar terhadap politik itu apa? Pasti kasus korupsi yang paling sering kan, kasus korupsi, kalau enggak penyelundupan dana gitu. Nah, itu yang membuat minat-minat mahasiswa atau pemilih pemula tersebut tidak mau ikut atau tidak mau nantinya masuk ke dalam pemerintahan gitu. Itu kalau menurut pendapat saya mungkin Abang bisa tambahkan gitu. Oke, itu dalam skala nasional berarti kan tentang pemilih pemula tadi. Kalau menurut aku untuk pemilih pemula terkhusus untuk konteks mahasiswa juga itu harusnya mahasiswa sadar akan hak-hak politik mereka gitu. Dan itu ketika mereka sadar dengan hak politik mereka akan memilih. Apapun itu pandangan-pandangan media sosial terhadap politik, harusnya mereka tahu dengan berpolitik itulah mereka dapat merubahnya. Nah, balik lagi tentang gerakan mahasiswa tadi bahwa ketika mahasiswa tidak ingin memilih, itu kan sama dengan mereka tidak mau tahu atau apatis kan, apatis. Begitupun dengan konteks gerakan mahasiswa juga gitu. Jadi ketika mahasiswa itu bersifat apatis, maka dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya maupun gerakan mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dituntut untuk tadi agen perubahan, ya kan? Yang aku lihat di sini begitu, kebanyakan mahasiswa apatis atau FOMO, bukan secara eksistensialnya tuh atau secara esensialnya mereka paham akan gerakan-gerakan itu gitu. Itu. Iya. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Abang tadi bahwa politik itu akan mempengaruhi kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, bisa kita ambil pendapat salah seorang penyair atau jurnalis dari Jerman yaitu Balkert Brecht. Dia katakan bahwa buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Dia dengan bangga membusungkan dada. Ini kurang lebih kata-katanya begitu. Buta yang paling buruk adalah buta politik. Ia dengan bangga mengatakan, membusungkan dada, mengatakan saya tidak suka politik. Tapi tanpa kesadarannya, tindakannya tadi yang dilakukan tersebut politik adalah bisa mengubah kehidupan. Dengan kedungunannya tadi, banyak terjadilah pelacuran, kekerasan, dan pembunuhan. Bahkan harga BBM itu juga dipengaruhi oleh politik tadi. Saya sangat setuju bahwa untuk itu kita sebagai agen perubahan dan masyarakat juga harus meningkatkan literasi politik kita atau pemahaman politik kita supaya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Oke. Tapi aku mau nanya juga ya Bang, kan sebagai tamu juga di sini kan. Menurut Abang sendiri itu politik itu ada nggak pengaruh dengan gerakan-gerakan mahasiswa? Politik dengan gerakan mahasiswa. Ya.
untuk gerakan mahasiswa yang namanya politik pasti ada namanya meraih kekuasaan gitu kan. Ya. Proses untuk memperoleh kekuasaan. Gerakan mahasiswa mungkin untuk ini dalam konteksnya dalam pemerintahan nasional atau gerakan mahasiswa dalam konteks boleh organisasi gitu, atau boleh dalam konteks bagaimana mahasiswa mengungkapkan aspirasinya. Menurut Abang, kadang bisa disusupkan nilai-nilai politik di sana nggak? Ya, kalau menurut saya, kalau untuk memperoleh kekuasaan itu ada namanya nilai-nilai politik, ya. Karena di sini salah satu contohnya mungkin bisa kita ambil ketika pemilihan calon BEM gitu atau ketua BEM. Orang akan cenderung memilih orang-orang yang lebih background-nya di sana memang ada organisasi atau ikut ke organisasi yang banyak gitu. Karena dari pengalaman tersebut dia akan terbentuk jati diri atau bisa merangkul teman-teman yang ada di lingkungan BEM tadi gitu. Jadi kalau untuk gerakan tersebut maka politik sangat mempengaruhi dalam untuk mencari pemimpin gitu. Karena pengalaman akan membawa dia untuk menjadi ketua tadi gitu. Oke. Ya, mungkin aku nanggapi sedikit juga Bang. Kalau menurut aku ya, untuk politik tadi dan juga khususnya terhadap gerakan mahasiswa, aku ingin mempertegas bahwa gerakan mahasiswa itu kan banyak berpikiran gerakan mahasiswa itu dibarengi dengan politik. Menurut aku pribadi, gerakan mahasiswa itu dibarengi dengan moral, dengan nilai-nilai moral. Kenapa demikian? Karena menurut aku mahasiswa lah yang paling ideal dalam mengungkapkan suaranya, dalam mengungkapkan apa yang dia inginkan. Itu mahasiswa lah yang paling ideal. Karena mahasiswa itu tidak ada kepentingan di dalamnya. Dia hanya fokus kepada akademik kan. Jadi tidak ada kepentingan di dalamnya. Maka dari itu penggunaan gerakan mahasiswa itu aku kurang setuju jika dimasukkan kepada sisi politik. Aku lebih setuju gerakan mahasiswa itu dilandasari oleh moral yang secara masif itu mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan masyarakat kepada pihak-pihak tertentu. Ini itu aku Bang. Ya baik, dapat diambil benang merahnya ya Bang. Ya. Bahwa untuk gerakan mahasiswa itu harus dilandasi dengan moral atau landasan jaring kepedulian ya. Kalau memang biasanya politik itu pasti ada harapan ya atau kedudukan yang ingin dicapai untuk melakukan sebuah usaha. Ya. Nah, makanya itu lebih tepatnya gerakan tersebut lebih dilandasi dari moral gitu. Ya, mungkin hari ini itulah hasil dari podcast kami. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Kami tutup. Sebelum ditutup, apakah ada yang bisa disampaikan Bang? Tolong subscribe channel Departemen Ilmu Politik. Itu di situ banyak juga kami sebagai mahasiswa ilmu politik Universitas Andalas, banyak program-program yang kami hasilkan gitu, karya-karya kami. Boleh di subscribe dulu teman-teman UNP, khususnya Departemen Sosiologi tadi. Dan sebelumnya senang berkunjung ke sini, ya, Bang Adil. Sekali Bang. Terima kasih, semoga kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi lah kan. Mungkin itu Bang. Ya, tidak terputus di sisi aja koneksi kita ya Bang. Untuk penonton tetap selalu ikuti acara-acara kami, jangan lupakan ikuti terus podcast kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.